Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Riri ya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan mulai hari ini kita akan mulai melanjutkan pembelajaran daring kita. Semoga kalian masih tetap semangat meskipun kita setelah daring kita sempat bertemu selama 2 bulan luring, kemudian kita kembali daring. Tapi semoga semangat kalian untuk belajar tetap membara ya meskipun di rumah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa ya, berdoa di masing-masing tempat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Dan sebelumnya Bu Riri mohon maaf ya anak-anak semuanya karena belum bisa muncul wajahnya karena ada 1-2 hal. Jadi kali ini kalian mendengarkan podcast gitu ya. Podcast bergambar. Nah, ini PPT-nya kemarin sudah Bu Riri kirim ya di Edu Fikri. Jadi hari ini Bu Riri akan mencoba untuk mereview ya apa yang sudah kalian lihat dari materi berupa file yang kemarin sudah Bu Riri kirimkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah terjeda kepulangan. Jadi kemarin kita sempat mempelajari beberapa bab ketika daring, kemudian kita juga mempelajari beberapa bab ketika luring. Hari ini kita daring dan kita masuk materi baru. Dan materi baru kita hari ini adalah teks biografi. Oke, ini sepertinya sudah pernah kalian dapatkan juga ya, teks biografi. Nah, karena biografi ini identik dengan orang, gitu ya. Nah, ini Bu Riri berikan contoh beberapa tokoh gitu ya, beberapa tokoh yang mungkin bisa kalian teladani. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantoro ya. Nah, ini pasti kalian sudah sering dengar nama beliau, ini sangat luar biasa sekali ya, Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua ini ada Malala Yousafzai. Nah, nanti kalian bisa search ya, siapa sih Malala Yousafzai itu? Nah, itu dia adalah salah satu pejuang pendidikan ya, Malala Yousafzai, dan salah seorang perempuan yang masih anak-anak ya. Ini adalah kandidat termuda yang sudah bisa pidato di PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, nanti kalian bisa searching sendiri ya untuk kelanjutannya. Dan di sini Bu Riri berikan satu lagi contoh, ini animasi ya. Ini bukan sosok aslinya, tapi ini bukan animasi juga sih. Ini tokoh yang digambarkan di dalam film ya. Ada Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau Muhammad Al-Fatih sudah pasti kalian sudah sangat familiar dengan nama tersebut gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mempelajari tentang teks biografi ini yang acuannya itu adalah beberapa orang-orang yang menginspirasi kalian, kira-kira begitu ya. Nah, kita masuk ke pengertian dulu. Jadi teks biografi itu pengertiannya apa sih? Nah, ini boleh diberikan contoh lagi ya. Ini ada Laksamana Malahayati. Nah, nanti yang baru dengar pertama kali nama Laksamana Malahayati ini adalah salah satu pejuang ya di Indonesia. Nanti kalian bisa search juga kalau belum tahu siapa beliau. Nah, jadi ini kita masuk lagi ya ke pengertian. Jadi pengertian dari teks biografi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi teks biografi itu adalah karya non-fiksi ya, karya non-fiksi, bukan fiksi ya. Dia bentuknya adalah non-fiksi. Kalau non-fiksi berarti real gitu ya. Dia betul. Hampir sama dengan ilmiah, jadi fakta gitu. Nah, karya non-fiksi yang isinya apa? Karya non-fiksi yang berisi tentang kisah hidup tokoh yang memiliki keistimewaan prestasi berperan besar dalam kehidupan, baik tokohnya ini masih hidup atau sudah meninggal, yang ditulis seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh halayak. Nah, jadi pengertiannya secara sederhana dari teks biografi itu adalah karya non-fiksi yang dia tuh isinya tentang kisah perjalanan gitu ya, seseorang yang dia tuh menginspirasi kita gitu. Nah, tujuannya apa? Teks ini ditulis, karya ini ditulis agar tokoh itu tuh bisa diteladani atau bisa menginspirasi orang lain. Gitu ya. Jadi itulah pengertiannya dari karya non-fiksi itu tadi. Kemudian selanjutnya, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari teks biografi. Nah, di sini Bu Riri sebutkan ada 3 ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang pertama itu memuat informasi fakta, ini ya, fakta. Jadi apa yang dituliskan dalam teks biografi itu harus sesuai dengan kenyataannya dan ditulis dalam bentuk narasi ya. Jadi dia dalam bentuk paragraf atau wacana.
Jadi jangan dibuat poin-poin, itu namanya nanti bukan teks biografi, tapi poin biografi. Ya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah fakta yang ditulis berdasarkan pengalaman hidup tokoh. Karena ini biografi, jadi yang ditulis itu adalah kisah perjalanan atau pengalaman hidup dari tokoh yang mau kita tulis. Misalkan kalian melihat sosok ayah atau sosok ibu yang dia tuh menginspirasi dalam kehidupan kalian, nah itu bisa banget kalau misalkan mau ditulis sebagai tugas teks biografi ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, cerita atau biografi yang dibuat dapat diteladani. Nah, ini ditulis 2 kali ya. Jadi, apa yang kalian tuliskan setidaknya dalam teks biografi atau ciri-cirinya dalam teks biografi salah satunya adalah teks yang dibuat atau wacana yang dibuat itu dapat diteladani oleh pembaca. Nah, ini ilustrasinya ini adalah Ibu Fatmawati, ya. Fatmawati itu siapa? Fatmawati itu yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali, bendera pusaka Indonesia ya. Itu namanya adalah Ibu Fatmawati. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga adalah unsur teks biografi. Jadi unsurnya ada apa aja? Nah, ini beberapa tokoh juga ya. Jadi setiap ini berikan ilustrasi supaya kalian itu juga tahu gitu ya, bahwa ada banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Ini adalah Tuswandi Banjarnegara. Kalian boleh searching juga Pak Tuswandi, searching aja ya. Beliau pernah kuliah di Jepang, kemudian sekarang memimpin salah satu sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Ini adalah Dewi Nur Aisyah. Ini juga sosok yang sangat menginspirasi sekali ya. Ini adalah tokoh perempuan yang seorang muslimah yang dia itu berkecimpung di dunia kesehatan ya, dan dia mendapatkan beberapa kesempatan, salah satunya adalah Satgas Penanganan COVID Nasional. Bisa dicari. Nah, ini siapa ya? Bu Riri lupa, yang punya 100 mimpi. Pokoknya dia menulis 100 mimpinya, kemudian setiap kali dia mencapai satu mimpinya, dia coret mimpinya itu. Gitu. Oh, Danang, kalau nggak salah namanya Danang ini ya. Danang pembuat jejak, kalau kalian search di YouTube, keywordnya tulis aja Danang pembuat jejak, nanti akan muncul ini beliau. Nah, ini ya, kita masuk lagi ke unsur teks biografi. Jadi unsurnya ada apa aja? Yang pertama itu ada tokoh. Nah, karena biografi itu dia membahas tentang tokoh, pasti yang pertama muncul juga tokoh gitu ya. Unsur yang pertama, unsur itu kan dia yang membentuk ya. Jadi yang pertama adalah tokoh. Ini adalah orang yang diceritakan dengan penggambaran karakter dan sifatnya. Jadi diceritakan di dalam teks biografi yang akan dibuat beserta dengan karakter dan sifatnya tuh seperti apa sih, ini orang ini gimana nih, misalkan mau menggambarkan Tuswandi Banjarnegara ini ya, kira-kira Pak Tuswandi tuh orangnya kayak mana sih, dia dalam kehidupannya itu dalam memperlakukan orang lain misalnya, itu beliau seperti apa, itu dituliskan ya. Kemudian yang kedua ada latar. Nah, ini tentu ya, latar ini ada banyak sekali, ada tempat, waktu, suasana yang dialami tokoh dalam kehidupannya. Jadi ketika kalian mau menuliskan biografi, salah satu unsur yang harus disertakan di situ itu adalah adanya keterangan tempat, waktu, dan suasana. Nah, yang ketiga, dia ada alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa yang dilalui oleh tokoh. Ya, alurnya itu seperti apa? Ada alur maju gitu ya. Jadi diceritakan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ada alur mundur. Mungkin diceritakan dulu keberhasilannya saat ini, kemudian dia menceritakan gimana sih prosesnya dulu bisa menjadi sosok atau bisa menjadi seseorang yang seperti sekarang tuh gimana caranya, langkah-langkahnya, tips triknya. Nah, itu bisa diceritakan. Itu alur mundur. Atau ada yang nanti alurnya campuran, jadi maju mundur, diceritakan sekarang, kembali ke zaman dulu, kembali ke zaman sekarang lagi, kemudian ke zaman dulu lagi. Nah, alur itu seperti itu ya. Nah, itu tadi unsurnya ada 3. Kemudian kita akan masuk ke informasi penting apa sih yang harus dituliskan di dalam teks biografi. Nah, ini sebelum Bu Riri masuk ke penjelasan informasi penting apa aja yang harus ditulis, ini ada beberapa tokoh lagi ya, beberapa tokoh lagi yang mau Bu Riri perkenalkan kepada kalian. Yang pertama ini adalah ada Muhammad Ismail Al-Azhari. Ini bapak mesin dan robot dunia. Kalau kalian search nama ini, beliau ini adalah orang pertama yang menemukan robot ya, dan menemukan cara kerja mesin yang pertama kali. Ini itu adalah ada namanya Al-Azhari ini ya, M. Ismail Al-Azhari.
Kemudian yang kedua ada Abbas bin Firnas. Ini adalah penemu pesawat pertama di dunia. Jadi sebelum ada, kalau kalian search penemu pesawat pertama di dunia, mungkin munculnya ada nama Wright bersaudara ya. Jadi ada anak kembar gitu yang dia tuh berhasil terbang kalau tidak salah selama 1 menit ya. Selama 1 menit dengan pesawat yang dibuatnya. Tetapi sebenarnya jauh sebelum adanya Wright bersaudara ini ada namanya Abbas bin Firnas. Jadi Abbas bin Firnas ini dia sudah berhasil terbang selama kurang lebih 9 menit, hampir ke 10 menit dengan menggunakan pesawat sederhana yang dia buat sendiri. Meskipun pada akhirnya Abbas bin Firnas ini mendaratnya tidak mulus, tapi setidaknya sebelum Wright bersaudara, jauh sebelum Wright bersaudara ini menemukan pesawat yang mereka buat gitu ya, itu sudah ada Abbas bin Firnas dulu ya, meskipun dia nggak pakai mesin yang begitu canggih ya, tapi Abbas bin Firnas ini adalah tetap saja dia adalah orang pertama yang menemukan bagaimana cara kerja dari pesawat itu. Nanti kalau kalian pengen kepo lebih lanjut itu bisa searching aja ya nama Abbas bin Firnas, di YouTube banyak, di Google juga banyak. Nah ini yang ketiga ada Ibnu Haytham atau Al-Hazan, ini adalah bapak optik dunia. Nah kalau bapak optik dunia penjelasannya apa ya, tentunya tentang keoptikan ya. Ini adalah orang pertama yang menemukan atau membuat formula untuk dunia optik gitu ya, itu seperti apa. Ini ada namanya Ibnu Haytham atau Al-Hazan ya. Nah ini tadi sudah boleh disebutkan di awal, ada Laksamana Malahayati. Ini adalah pemimpin 2000 pasukan Inong Bale. Ini adalah pembunuhnya dari Cornelius de Houtman. Meskipun seorang perempuan, ini membuktikan bahwa saya seorang perempuan juga bisa berjuang, bisa bahkan ini Laksamana Malahayati ini menjadi salah satu atau mungkin hanya beliau ya yang membunuh Cornelius de Houtman di masa penjajahan Indonesia ya. Nah, dan kita masuk ke informasi penting dari biografi. Informasi pentingnya apa aja? Yang pertama adalah identitas. Jadi namanya, kemudian dia tinggalnya di mana, dibesarkan di dalam keluarga yang seperti apa, sekolahnya di mana, mungkin kayak gitu ya. Yang kedua ada pendidikan. Jadi misalkan dia tamatan dari jenjang pendidikan apa yang terakhir, kemudian sekolahnya, tempatnya di mana, dan lain-lain. Nah ini pendidikan. Yang ketiga, informasi penting yang perlu kalian tuliskan ketika menulis teks biografi itu adalah cita-cita. Setiap orang yang besar itu dia pasti punya cita-cita yang besar. Nah jadi kalian perlu menuliskan ya. Atau misalkan kalian lagi wawancara, besok kalau ada tugas tentang biografi gitu ya, silakan kalian wawancara misal salah satu orang gitu ya. Nah itu jangan lupa untuk kalian menanyakan cita-citanya dulu apa sih sehingga bisa menjadi seseorang yang seperti sekarang. Atau misalkan kalian sosok yang menginspirasi adalah seorang ibunya kalian, pasti ibunya kalian itu dulu juga punya cita-cita gitu. Besok kalau aku punya anak aku mau seperti apa, nah, itu pasti ada. Itu ditanyakan cita-cita tuh nggak harus yang dia sifatnya adalah profesi ya. Tapi cita-cita itu dia sangat luas sekali. Misalnya cita-cita dalam hidupnya, kalau misal jadi ulama itu ya, itu bisa diambil dari contoh ya, misal ya ini, nah khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi cita-citanya adalah bermanfaat bagi sesama. Nah, itu bisa banget. Gitu. Kemudian yang keempat itu ada prestasi. Nah, ini perlu juga kalian tuliskan ya. Jadi prestasinya apa nih? Kalau misalkan seseorang itu sudah punya cita-cita pasti dalam perjalanan hidupnya, atau misalkan kalian nulis teks biografi, salah satu yang paling mempengaruhi gitu ya ketika kalian memilih tokoh untuk ditulis biografinya itu pasti adalah prestasinya. Prestasi nggak selalu dalam bidang akademik juga gitu ya, prestasi itu ada dalam bidang sosial, ada dalam bidang pendidikan dan lain-lain ya, banyak sekali prestasi. Jadi jangan selalu mematok bahwa prestasi itu adalah yang berhubungan dengan akademik gitu ya. Prestasi itu banyak banget, misalkan dalam bidang olahraga, para atlet-atlet Indonesia itu kan juga berprestasi. Ya. Jadi informasi penting yang harus kalian tuliskan dalam teks biografi nanti diantaranya yang pertama ada identitas, yang kedua pendidikan, yang ketiga cita-cita, dan yang keempat adalah prestasi. Selanjutnya apa nih yang perlu ditulis? Nah ini selanjutnya adalah ada keistimewaannya. Jadi keistimewaannya dari tokoh itu apa sih? Sehingga membuat tokoh itu harus dituliskan biografinya. Tokoh itu harus diketahui oleh orang lain. Itu harus dituliskan keistimewaannya apa. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa penting. Jadi
peristiwa penting apa nih yang dihadapi oleh si tokoh ini sehingga dia menjadi sosok yang sangat berpengaruh gitu. Misalkan di Indonesia. Ini contoh salah satunya yang bisa kalian tuliskan biografinya adalah Ibu Siti Walidah. Ini adalah pendiri dari Muhammadiyah ya. Beliau ini pendiri Muhammadiyah, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dari Bapak Ahmad Dahlan. Atau ini, nah ini adalah seseorang yang sangat menginspirasi sekali. Kalau kalian tahu universitas tertua di dunia itu adalah Al-Azhar University, jadi sebenarnya jauh sebelum Al-Azhar itu sudah ada sebuah universitas namanya Universitas Al-Khairawiyin gitu ya. Nah, ini pendirinya adalah Fatimah Al-Fihri. Ini adalah pendiri universitas tertua di dunia. Jadi Fatimah Al-Fihri ini dulu mendirikan universitas ini, awalnya dia tuh mendirikan sebuah masjid gitu ya. Kemudian lama-kelamaan dia menjadi pusat pendidikan dan akhirnya dibangunlah sebuah universitas namanya Universitas Al-Khairawiyin. Kalian bisa searching nanti. Ini sepertinya juga sudah boleh diberikan contohnya kemarin ya, ada Fatimah Al-Fihri. Ini cantik tapi juga memiliki tekad yang sangat kuat gitu ya untuk pendidikan dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia sifatnya. Bahkan sampai sekarang universitas ini masih ada, makanya ini disebut sebagai universitas tertua di dunia karena sampai sekarang universitas ini masih beroperasi. Nanti kalian bisa searching ya di Google ya. Nah, selanjutnya struktur dari teks biografi itu ada apa aja sih kalau misalkan mau nulis? Itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada rangkaian peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Yang pertama ada orientasi, isinya tentang apa orientasi itu? Nah, jadi orientasi itu isinya tentang pengenalan tokoh dan latar belakangnya, namanya siapa, tinggalnya di mana, dan lain-lain yang dia itu sifatnya adalah latar belakang. Ya. Yang kedua, ini ada rangkaian peristiwa. Nah, ini berisi perjalanan hidup tokoh disertai dengan informasi latar yang jelas. Jadi perjalanan hidupnya itu seperti apa? Disertai dengan latar tempat, waktu, dan lain-lain itu harus dijelaskan di dalam rangkaian peristiwa ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada reorientasi. Reorientasi itu apa? Nah, ini berisi tentang pandangan atau kesimpulan dari penulis. Penulis itu siapa? Misalkan kalian besok ada tugas untuk menuliskan biografi, berarti reorientasi ini berisi tentang pandangannya kalian atau kesimpulannya kalian tentang perjalanan hidup tokoh itu tuh seperti apa sih. Misalkan kalian mau nulis Fatimah Al-Fihri ini adalah salah seorang yang dia sangat menginspirasi sekali gitu ya, punya tekad yang kuat untuk membangun peradaban pendidikan yang ada di dunia sehingga perlu untuk dicontoh oleh pemuda-pemuda di zaman sekarang gitu ya, yang sudah mulai sudah mulai dekat, sudah mulai rekat dengan gadget dan lain-lain gitu ya, mager apalagi di masa COVID-19 ini ya, semuanya mungkin generasi-generasi yang merasa segala hal terbatasi gitu ya, karena kebanyakan hal-hal yang kita lakukan di masa COVID-19 ini kan dia sifatnya daring ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh ya. Itu tadi contoh Buriri memberikan pandangan atau penyimpulan di struktur dari reorientasi ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada faktor kebahasaan teks biografi. Nah, ini nanti ada 7 atau 8 ya. Nah, ini Buriri juga berikan beberapa tokoh-tokoh ya. Kalau kalian ada yang baru pertama kali mendengar nama-nama tokoh yang Buriri sebutkan atau Buriri tampilkan di dalam pembelajaran kali ini, silakan nanti kalian searching ya. Jadi supaya kalian tuh juga punya trigger, punya tercharge gitu ya semangatnya kalian dengan melihat para tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi sekali. Ini salah satunya adalah ada Syekhah Rahmah El-Yunusiyah. Ini kalian nanti silahkan cari ya. Cari sendiri biar kalian penasaran ya, siapa sih Syekhah Rahmah El-Yunusiyah ini. Nah, kemudian kalau B.J. Habibie mungkin kalian sudah sangat familiar dengan Bapak Baharudin Yusuf Habibie ini ya. Ya, yang menciptakan pesawat N250. Sangat luar biasa sekali ya orang Indonesia, atau sering disebut dengan Mr. Crack gitu ya. Kenapa Mr. Crack? Karena sangat terkenal sekali dengan teori cracknya yang waktu itu dibawa di Jerman ya. Nah, ini ya, silakan dicari nanti 2 tokoh ini untuk lebih lanjutnya.
Kemudian kita masuk ke faktor kebahasaan dari biografi itu ada apa aja. Yang pertama ada pronomina jelas. Karena kenapa ada pronomina jelas, Bu? Karena di teks biografi itu kan dia menceritakan tentang tokoh gitu ya. Pasti ada pronominanya atau kata ganti orang gitu. Pronomina itu apa? Pronomina itu adalah kata ganti orang tunggal maupun jamak untuk menunjukkan tokoh. Tokoh ini tuh siapa sih? Pasti nggak mungkin kan menyebutkan nama terus gitu ya. Pasti ada beberapa part di dalam teks yang nanti akan kalian buat yang dia tuh diganti dengan pronomina atau kata ganti orang. Nah, contoh pronomina ada ia, mereka, atau nama tokohnya, atau misalkan beliau dan lain-lain itu boleh ya di dalam teks biografi pakai beliau atau mereka atau dia. Nah, itu adalah contoh pronomina. Yang kedua ada copula. Copula itu apa? Copula itu kata kerja penghubung subjek dan komplement untuk mendeskripsikan tokoh. Jadi ini tidak selalu tokoh sih sebenarnya. Biasanya digunakan untuk pengertian. Jadi copula itu adalah kata kerja yang dia tuh untuk hal-hal yang sifatnya memberikan pengertian. Jadi pengertiannya tuh apa sih ini? Ini contohnya ada kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Nah, itu adalah contoh dari copula. Ya. Nah, ini selanjutnya nih, R.A. Kartini. Pasti kalian sudah sangat familiar dengan beliau ya. Sebentar lagi akan ada peringatan Hari Kartini ya di bulan ini, di 21 April. Nah, ini adalah salah satu tokoh wanita yang sangat luar biasa sekali. Juga ya, dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, gitu, memperjuangkan hak asasi perempuan ya. Nah, ini di sini ada Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman itu kalau kalian orang Magelang, jadi di Magelang itu ada sebuah museum ya, museum yang pernah ditinggali oleh Jenderal Sudirman ya. Nah, itu letaknya ada di kota Magelang. Kalau kalian nanti menyempatkan waktu untuk wisata sejarah, silakan nanti kalian bisa ke tempatnya rumah yang pernah ditinggali oleh Jenderal Sudirman. Nanti di sana kalian akan menemukan tempat tidurnya seperti apa. Jadi Jenderal Sudirman itu kan beliau juga pernah berjuang meskipun dalam keadaan sakit dengan dibawa menggunakan sebuah apa ya itu semacam alat untuk membopong beliau yang terbuat dari bambu gitu ya. Nah, itu juga ada di museum itu. Museumnya nggak terlalu besar, kecil, sepi juga. Jadi kalau kalian ke sana itu untuk menyerap apa ya informasi itu sangat bagus sekali ya, suasananya tuh hening gitu sehingga kita akan bisa merasakan oh dulu Jenderal Sudirman ketika sakit itu hanya tinggal di tempat yang sekecil itu dan lain-lain gitu ya. Di sana juga ada beberapa kalimat-kalimat penyemangat gitu yang ditulis oleh Jenderal Sudirman yang sangat luar biasa sekali. Gitu ya. Disempatkan ya kalau kalian besok sudah kembali ke Magelang, cobalah untuk misal mau ke pulangan atau misal sudah ada penjengukan, sekali-sekali main ke Museum Jenderal Sudirman ini. Ya, kita masuk lagi ke faktor kebahasaan biografi yang ketiga, itu ada verba pasif, verb ya. Kalau dalam bahasa Inggris verba itu kan verb. Verb itu adalah kata kerja. Kalau verba pasif itu adalah kata kerja yang menjelaskan peristiwa sebagai subjek menjadi tujuan tokoh. Nah, itu kan ada verba aktif. Kalau verba aktif itu kan subjeknya di depan. Pokoknya kalau pasif itu ada kata di. Nah, itu salah satu ciri dari pasif itu entah apapun yang dia sifatnya pasif itu di sini ada kata di. Contohnya adalah disekolahkan, dinobatkan, dihormati. Gitu kan? Rina, misal contoh kalimatnya, Rina menghormati Pak Budi. Nah, kemudian verba pasifnya menjadi Pak Budi dihormati Rina. Nah, contohnya seperti itu ya, faktor kebahasaan dari biografinya. Yang keempat, faktor kebahasaannya adalah verba tindakan atau kata kerja tindakan. Jadi kata kerja yang menjelaskan suatu peristiwa dan lakuan fisik tokoh. Jadi ini verba yang dia itu verba tindakan itu pokoknya yang dia itu dilakukan dan oleh fisik gitu ya, oleh fisik kita yang bisa terlihat gitu ya. Contohnya adalah menulis, mengajar, menegur, itu kan dia dilakukan oleh fisik kita dan dia terlihat. Ya, itu adalah faktor kebahasaan yang keempat. Nah, selanjutnya ini beri perkenalkan dulu juga ya beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Ini ada Hajah Rangkayo Rasuna Said. Nah, kalau baru pertama kali kalian dengar nama Hajah Rangkayo Rasuna Said, silakan juga searching ya.
kalian harus banyak-banyak belajar nih, atau misalkan kalian sudah mendengar di pelajaran sejarah Indonesia, bagus gitu ya. Nah, ini ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini sangat familiar gitu ya bagi beliau-beliau atau bagi orang-orang yang dia aktif di Nahdlatul Ulama ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silakan di searching ya nanti Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hajah Rangkayo Rasuna Said gitu. Nah, ini kemudian faktor kebahasaan yang selanjutnya itu ada verba mental. Verba mental itu apa sih? Jadi kata kerja yang dia tuh menjelaskan lakuan batin. Jadi tidak terlihat. Istilah lainnya adalah kata kerja yang dia tuh nggak terlihat oleh mata kita. Verb ya, verb kata kerja, mental itu kan dia tidak terlihat. Jadi, contohnya adalah ada berpikir ya, terus mencintai. Berpikir tuh kelihatan nggak sih apa yang dia pikirkan gitu kan? Nggak kelihatan. Mencintai itu kayak mana? Itu kan juga nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah bagaimana cara mencintainya kelihatan. Memperjuangkan itu juga dia tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian yang terakhir dia ada adjektiva. Gitu ya. Oh, kayaknya masih ada yang selanjutnya. Ini ada adjektiva, ini adalah kata sifat yang mendeskripsikan penokohan. Adjektiva itu adalah kata sifat gitu ya, yang mendeskripsikan penokohan. Jadi mendeskripsikan tokoh itu sifatnya kayak gimana, tokoh itu sifatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, contohnya ada tegas, gigih, bertanggung jawab. Misal sifatnya humoris, nah itu juga boleh. Penyayang, lembut, nah itu bisa juga. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari adjektiva. Oh, ternyata masih ada ya. Nah, ini faktor kebahasaan selanjutnya. Ya, ini pasti juga sangat familiar ya. Tadi ini Ki Hajar Dewantoro sudah Bu Riri sebutkan di depan. Dan di sini ada Cut Nyak ini adalah para pahlawan-pahlawan Indonesia yang sangat luar biasa sekali, yang sudah memperjuangkan sehingga kita bisa hidup seperti saat ini gitu ya. Nah, faktor kebahasaan dari biografi yang selanjutnya itu ada konjungsi. Konjungsi itu apa, Bu? Konjungsi itu adalah kata hubung. Ya. Nah, intinya adalah kata hubung. Nah, di sini ada tambahnya kata penghubung yang menunjukkan kronologi peristiwa. Contohnya ada akan tetapi, setelah itu, kayak gitu ya. Itu adalah contoh dari konjungsi. Yang terakhir dari faktor kebahasaan biografi ada preposisi. Pre itu adalah sebelum atau di depan. Jadi kalau kata preposisi itu adalah kata depan yang menunjukkan kronologi peristiwa. Atau preposisi pengertiannya kata depan aja itu udah benar. Contohnya apa? Preposisi saat, di, pada, saat aku bertemu denganmu. Contohnya seperti itu. Itu ya. Nah, oke, jadi mungkin itu dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga bisa memberikan atau bisa men-charge semangat kalian kembali untuk terus belajar ya anak-anak semuanya. Bu Riri berharap kalian tetap harus menjaga imun, menjaga iman dan juga menjaga semangat kalian dalam belajar ya. Kita tetap tholabul ilmi meskipun kita posisinya sekarang saat ini kembali seperti semula. Semoga kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Bu Riri udah kangen ya ketemu sama kalian di kelas. Suasananya sangat berbeda sekali ketika kita bertemu di kelas dengan bertemu di pembelajaran daring seperti ini. Ya, mungkin cukup itu dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada kekurangan dari Bu Riri sendiri, kalau ada kelebihan datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.